Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal. Yajibu wajib apa shaumu syahri ramadhana, poso wulan Ramadan. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam, mukallafin kang mukallaf. Wala yasihu lan ora sah apa poso min haidin saking wong kang haid, wa nufasaa lan saking pira-pira wong kang nifas. Wa yajibu lan wajib alaihima ing atase wong kang haid lan wong kang nifas apa al-qada'u ngodoi. Wa yajuzu lan wenang apa al-fitru muka li musafirin kedue wong kang lelungan. Safaro qasrin kelawan lelungan kang ngolehake qasar. Wa illam yasukka lan senajan ora payah alaihi ing atase musafir apa as-saumu poso. Wali maridin lan iku kedue wong kang lara, wa hamilin lan wong kang hamil, wa murdiatin lan wong kang nyusoni, yasukku kang payah apa poso alaihim ing atase kabeh masyaqqatan kelawan payah la tahtamilu kang ora betahake alfitru utawi muka. Wa yajibu lan wajib alaihim ing atase kabeh apa al-qada'u ngodoi. Faslun pasal. Yajibu wajib apa shaumu syahri ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Ala kulli muslimin atas setiap orang Islam, mukallafin yang mukallaf. Wala yasihu dan tidak sah berpuasa min haidin dari orang yang sedang haid, wa nufasaa dan juga orang yang sedang nifas. Wa yajibu alaihima dan wajib atas keduanya, orang yang haid dan nifas, apa al-qada'u untuk mengkodok puasa tersebut. Wa yajuzu dan boleh apa al-fitru tidak berpuasa li musafirin bagi seorang musafir safaro qasrin yang menempuh jarak perjalanan di mana diperbolehkan untuk sholat qasar. Wa illam yasukka meskipun tidak memberatkan alaihi atas musafir tersebut apa as-saumu untuk berpuasa. Wali maridin kemudian boleh bagi seorang yang sakit, wa hamilin dan juga orang yang hamil, wa murdiatin dan orang yang menyusui, yasukku alaihim yang mana mereka itu merasa berat untuk berpuasa, masyaqqatan la tuhtamalu dengan berat yang sangat menyusahkan atau sangat memberatkan. Apa yang boleh al-fitru untuk tidak berpuasa. Wa yajibu dan wajib alaihim atas mereka yaitu marid, hamil dan murdiah apa al-qada'u untuk mengkodok puasa tersebut. Baik sahabat, pada video kali ini kita memasuki bab yang baru yaitu bab tentang berpuasa. Nah, puasa ini secara bahasa itu maknanya adalah al-imsak atau menahan diri seperti itu. Kemudian secara syariat atau secara syar'i makna puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin, yakni menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Nah sahabat, kita semua ketahui bahwasanya puasa ini merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi ini menunjukkan pentingnya kedudukan puasa di dalam agama kita ini. Dan puasa itu secara hukum ada bermacam-macam. Ada puasa yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa nadar, dan lain sebagainya. Ada juga puasa yang hukumnya sunnah seperti
puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, dan yang lainnya. Ada juga puasa itu hukumnya makruh, yakni apabila puasa kita itu kita khususkan hanya pada hari Jumat saja misalnya, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja, maka itu hukumnya makruh. Nah, supaya tidak makruh, maka kita bisa berpuasa 2 hari berturut-turut, misalnya Jumat dengan Sabtu, atau Sabtu dengan Ahad, atau Ahad dengan Senin misalnya, maka itu kemakruhannya bisa hilang. Kemudian yang terakhir hukum puasa adalah haram, yakni apabila kita berpuasa di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau hari-hari tasyrik. Itu adalah hari-hari yang diharamkan berpuasa. Kemudian juga apabila seorang istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, itu juga haram hukumnya. Nah, kemudian kita langsung baca kitabnya. Faslun, pasal, yajibu wajib saumu syahri Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Sehingga kalau ada orang non-muslim atau orang kafir, maka dia tidak wajib berpuasa. Kalaupun dia berpuasa karena ikut-ikutan misalnya, maka puasanya juga tidak sah. Jadi orang kafir itu selain tidak sah, juga dia tidak wajib berpuasa. Makanya ketika suatu saat dia kemudian kok masuk Islam, maka dia tidak perlu mengkodok puasa-puasa yang dia tidak pernah kerjakan di waktu atau di masa ketika dia masih kafir. Namun walaupun puasa itu tidak wajib bagi orang kafir, kalau misalnya dia meninggal dan tetap dalam kekafirannya, maka di akhirat kelak dia tetap juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah mengenai kenapa dia tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Allah, juga mengenai kewajiban-kewajiban syariat yang dia tidak laksanakan seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian mukallafin. Nah, orang Islam yang wajib berpuasa itu haruslah orang yang mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Artinya, seorang anak kecil yang masih belum baligh itu tidak wajib berpuasa. Hanya saja kalau misalnya kita punya anak, maka kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk memerintahkan anak kita berpuasa ketika dia sudah berumur 7 tahun. Dan apabila sudah berumur 10 tahun, maka kita boleh untuk memukulnya jika dia tidak mau berpuasa. Kemudian orang yang tidak punya akal atau orang gila itu juga tidak wajib berpuasa. Sehingga yang wajib berpuasa itu hanyalah yang baligh, artinya yang sudah dewasa, dan yang berakal. Selanjutnya wala yasihu, dan tidak sah berpuasa min haidin, dari orang yang haid, wa nufasa'a, dan orang yang nifas. Nah, syarat selanjutnya adalah dia harus suci dari haid dan nifas. Sehingga kalau ada orang yang haid dan nifas itu dia tidak wajib berpuasa selama hari-hari dia haid dan hari-hari dia nifas. Wa yajibu alaihimal qada, dan keduanya ini wajib untuk mengkodok ketika nanti sudah suci. Jadi orang yang haid atau orang yang nifas itu harus mencatat dari kapan dia haid atau dari kapan dia nifas, yang mana di situ dia tidak berpuasa dan selama berapa hari. Nanti setelah dia sudah suci, maka dia harus mengkodok atau membayar puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian wayajuzu, dan boleh apa alfitru, untuk berbuka atau tidak berpuasa, limusafirin, bagi musafir safar qasrin, yang menempuh jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk sholat qasar, yakni jarak perjalanannya adalah sekitar 83 atau 84 km. Jadi kalau ada orang yang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, dan jarak perjalanannya itu lebih dari 83 atau 84 km, maka dia boleh tidak berpuasa. Dengan syarat dia berangkat
dari tempat tinggalnya atau tempat dia bermukim itu sebelum fajar atau sebelum subuh. Jadi misalnya ada seseorang dari Surabaya hendak pergi menuju ke Jakarta. Nah, ini kan tentunya jaraknya lebih dari 83 atau 84 km. Sehingga di situ dia sudah diperbolehkan untuk sholat qashar. Nah, ketika jam 3 pagi atau ketika waktu sahur, orang ini sudah berangkat keluar dari daerahnya untuk menuju ke Jakarta. Maka dia boleh dari awal berangkat itu dia tidak berpuasa, boleh. Atau dari awal dia sudah sahur dan berniat berpuasa, namun ketika di tengah-tengah jalan, di siang hari misalnya, dia merasa, saya lebih baik batalkan saja. Nah, itu boleh, karena dia sudah memulai perjalanannya itu semenjak dari sebelum subuh atau sebelum dimulainya waktu untuk berpuasa. Namun ketika dia memulai perjalanannya itu setelah fajar atau setelah subuh, misalnya dia baru berangkat dari rumahnya itu jam 8 pagi, maka dia harus tetap mempertahankan puasanya itu dan tidak boleh membatalkannya di tengah jalan. Karena dia baru berangkat atau baru memulai perjalanannya setelah puasa itu sudah dimulai. Maka dia tetap harus meneruskan puasanya sampai maghrib, seperti itu. Nah, tadi seorang musafir itu boleh untuk berbuka atau tidak berpuasa apabila jarak perjalanannya itu memenuhi syarat untuk boleh sholat qashar. Wa illam yashukka alaihi shaum, meskipun perjalanannya itu tidak memberatkan sama sekali atau perjalanannya itu sangat nyaman sekali. Karena kan belum tentu orang yang di perjalanan itu dalam kondisi susah atau dalam kondisi sulit, apalagi di zaman sekarang. Bahkan kita bisa dapatkan orang yang dalam perjalanan itu terkadang malah lebih nyaman daripada orang yang sedang duduk-duduk di dalam rumahnya. Karena kita tahu misalnya ada orang pergi naik pesawat, kemudian dia duduk di kelas bisnis, maka dia bisa mendapatkan kenyamanan-kenyamanan yang bahkan tidak didapatkan di dalam rumahnya. Nah, dalam kondisi ini, walaupun dia ketika dalam perjalanan itu sangat nyaman sekali dan tidak memberatkan untuk berpuasa, dia tetap boleh untuk membatalkan puasanya. Pokoknya syaratnya musafir itu boleh tidak berpuasa adalah apabila perjalanannya itu melebihi jarak yang diperbolehkan sholat qashar. Dan dia harus memulai perjalanannya itu sebelum fajar. Maka disitulah dia boleh membatalkan puasa di tengah jalan, atau boleh juga dia dari awal berniat memang tidak berpuasa karena memang dalam keadaan musafir. Selanjutnya wali maridin, dan boleh bagi orang yang sakit, wahamilin, dan orang yang hamil, wa murdiatin, dan orang yang menyusui, yasukku alaihim, yang memberatkan bagi mereka ini untuk berpuasa, masyaqqatan la tuhtamal, dengan berat yang sangat menyusahkan. Jadi tadi kalau musafir itu tidak disyaratkan memberatkan. Walaupun musafir itu nyaman, dia boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau bagi orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusui, itu boleh tidak berpuasa apabila puasa itu memberatkan bagi dia dengan berat yang sangat menyiksa atau sangat membebani dia. Jadi tadi orang sakit, hamil, dan murdiah apabila memberatkan baginya dengan berat yang sangat menyusahkan, boleh al-fitru untuk tidak berpuasa. Wa yajibu alaihim al-qadha, dan wajib bagi mereka marid, hamil, murdiah, juga termasuk musafir yang membatalkan puasanya, wajib qadha, wajib untuk mengqadha atau membayar puasanya di lain hari. Nah, sahabat, dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwasanya syarat berpuasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat sah puasa, yang kedua adalah syarat wajib puasa. Nah, kita bahas satu persatu. Syarat sah puasa artinya puasa itu bisa sah apabila syarat-syarat ini terpenuhi. Apa saja? Yang pertama adalah harus Islam. Jadi kalau ada orang kafir kok berpuasa, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah berakal, artinya dia waras, tidak gila.
Sehingga kalau ada orang yang berpuasa, kemudian di siang hari dia kecelakaan atau gimana yang membuat dirinya itu hilang akal, maka puasanya di hari itu tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Jadi seorang wanita itu diharuskan supaya puasanya sah, dia harus suci dari haid dan nifas. Kalau misalnya ada seorang perempuan yang sedang berpuasa, kemudian di sore hari bahkan menjelang buka puasa, menjelang maghrib, kok tiba-tiba keluar darah haidnya, maka puasanya di hari itu tidak sah dan dia wajib mengqadha di lain hari. Kemudian yang berikutnya adalah syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa ini ada 5. Maksudnya apa syarat wajib puasa? Yakni apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka orang ini diwajibkan untuk berpuasa. Kalau tidak, maka dia tidak wajib berpuasa. Nah, yang pertama adalah Islam. Sehingga orang Islam itu wajib untuk berpuasa Ramadan. Sebaliknya, orang kafir itu tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf ini baligh dan berakal. Jadi orang yang sudah baligh, yang dewasa, itu wajib berpuasa Ramadan. Sementara yang belum dewasa, masih anak-anak, itu tidak wajib. Walaupun kita harus ajari dia, kita biasakan dia sejak usia 7 tahun untuk dia berpuasa. Kemudian berakal. Artinya orang yang hilang akalnya atau gila itu tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah mampu untuk berpuasa. Artinya dia punya kemampuan untuk dia berpuasa. Kemampuan ini bisa secara dohir, bisa juga secara syar'i. Kemampuan secara dohir misalnya adalah dia masih muda, kemudian masih kuat, masih sehat, dan lain sebagainya. Kemampuan secara syar'i maksudnya dia suci dari haid dan nifas sehingga dia mampu untuk berpuasa. Kalau dia sedang haid dan nifas, dia kan dianggap secara syar'i itu tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian yang keempat adalah dia sehat. Artinya dia tidak menderita sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, sakit seperti apa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yaitu sakit yang apabila kalau kita paksakan berpuasa, maka itu akan membuat sakit kita semakin fatal, atau membuat sakit kita akan semakin lama sembuhnya, atau sakit kita akan menjadi semakin parah. Maka sakit-sakit seperti ini itulah yang membuat kita diperbolehkan kita untuk tidak berpuasa. Adapun sakit-sakit ringan seperti demam ringan, pilek, batuk, itu kita tetap wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kelima adalah mukim. Mukim itu artinya kita tidak sedang dalam kondisi bepergian. Jadi kalau kita sedang bermukim di desa kita, di daerah kita, di kampung kita, dan kita tidak sedang bepergian, maka kita wajib berpuasa. Nah, sahabat, selanjutnya ini adalah tabel qadha dan fidyah bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan. Dari tabel ini kita bisa mengetahui apabila orang itu tidak berpuasa Ramadan, maka apa yang wajib baginya? Apakah dia wajib qadha saja, atau dia wajib membayar fidyah saja, atau keduanya? Nah, langsung saja. Yang pertama adalah anak kecil. Jadi anak kecil yang belum baligh, kalau dia tidak berpuasa, maka dia tidak wajib qadha, juga tidak wajib membayar fidyah. Yang kedua adalah orang gila. Yang pertama, gila yang tidak disengaja. Ada orang yang misalnya terkena penyakit atau dia kena kecelakaan sehingga dia hilang akal dan tidak waras, maka dia tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Kemudian yang kedua, apabila gilanya itu disengaja. Misalnya ada orang yang sudah waras, kemudian dia menyengaja untuk dia gila. Contohnya dia minum obat yang bisa membuat akalnya itu hilang. Atau dia sengaja membentur-benturkan kepalanya ke tembok sehingga membuat akalnya itu hilang. Maka dia wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Kemudian orang sakit. Yang pertama, sakit yang ada harapan untuk sembuh. Misalnya dokter berkata bahwasanya dia kemungkinan besar akan bisa sembuh, maka dia wajib qadha
dan tidak usah membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, artinya dokter mengatakan ini sakitnya ini susah untuk sembuh, dan dia akan dalam kondisi seperti ini sampai akhir hidupnya, maka dia tidak wajib qadha, akan tetapi dia ganti puasanya dengan membayar fidyah. Kemudian yang keempat adalah orang tua, orang yang sudah sangat sepuh, yang dengan kesepuhannya ini dia sangat berat untuk berpuasa. Maka dia tidak wajib qadha, tapi dia ganti puasanya dengan membayar fidyah. Kemudian yang kelima adalah orang musafir, orang yang bepergian, maka dia wajib qadha dan tidak usah membayar fidyah. Kemudian selanjutnya adalah orang hamil dan menyusui. Ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah apabila orang hamil dan menyusui ini tidak berpuasa karena mengkhawatirkan terhadap dirinya sendiri, takut dirinya nanti lemes dan itu berbahaya bagi dirinya, maka dia wajib qadha dan tidak usah bayar fidyah. Kemudian yang kedua, apabila dia khawatir akan dirinya, akan kondisi dirinya, dan juga bayi yang sedang disusui atau yang sedang dalam kandungannya. Jadi khawatir dua-duanya, akan dirinya dan bayinya. Maka dia wajib qadha dan tidak usah bayar fidyah. Tapi kalau dia khawatir akan bayinya saja, artinya dia tidak khawatir kondisi badannya, tetapi dia mengkhawatirkan bayi yang ada dalam kandungannya atau bayi yang sedang disusuinya, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 adalah orang yang tidak puasa karena haid dan nifas. Maka keduanya ini hanya wajib qadha saja dan tidak usah membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian sahabat pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa difahami dan bisa bermanfaat. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.